Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Nazma Zazila, mahasiswa dari Program Studi Manajemen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya akan menyampaikan hasil observasi korespondensi di PT Dharma Adiasa Utama untuk memenuhi penilaian tengah semester mata kuliah Komunikasi Bisnis. Dosen pengampu Bapak Hanafi Adi Putranto, SSI, SE, MSI. Selanjutnya, dalam topik pembahasan, saya akan membahas diantaranya: pertama, profil PT Dharma Adiasa Utama; kedua, kegiatan komunikasi PT Dharma Adiasa Utama; ketiga, korespondensi bisnis PT Dharma Adiasa Utama; keempat, surat bisnis PT Dharma Adiasa Utama; terakhir, penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Lanjut ke pembahasan pertama, mengenai profil perusahaan PT Dharma Adiasa Utama. PT Dharma Adiasa Utama merupakan perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik, yang beralamat di Jalan Ciledug Raya 12C, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Memiliki visi yaitu menjadi mitra terpercaya dalam distribusi tenaga listrik yang berkualitas dan inovatif, dan memiliki misi perusahaan yaitu melaksanakan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi. Memiliki nomor telepon 021734528834, email dharmaadiasautama@yahoo.com. Lanjut ke struktur organisasi perusahaan PT Dharma Adiasa Utama. Di atas ada direktur perusahaan yang bertugas memimpin dan mengelola perusahaan, bertanggung jawab terhadap kerugian yang mungkin dialami perusahaan, juga bertanggung jawab terhadap keuntungan yang didapat perusahaan, serta menjadi perwakilan perusahaan dalam hubungannya dengan dunia luar perusahaan. Selanjutnya ada manajer yang bertugas mengawasi dan mengendalikan tim untuk memastikan proses berjalan sesuai rencana perusahaan, juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan tim, serta membantu dalam mengatasinya. Selanjutnya ada PJ Teknik atau penanggung jawab teknik yang bertugas merencanakan atau melaksanakan atau mengawasi pekerjaan instalasi distribusi tenaga listrik, serta membuat laporan pekerjaan. Selanjutnya ada admin keuangan yang bertugas membuat laporan keuangan, mengelola catatan keuangan yang terperinci, melaksanakan urusan penggajian dan anggaran perusahaan PT Dharma Adiasa Utama. Selanjutnya ada supervisor yang memiliki fungsi utama yaitu menampung segala keluhan dan menyelesaikan masalah tanpa campur tangan atasan atau manajer. Secara tidak langsung, supervisor adalah bagian dari penghubung antara staf dan manajer. Kewenangan supervisor meliputi pengawasan koordinasi aktivitas tim dan pemberian arahan kepada anggota tim. Selanjutnya, koordinator lapangan bertanggung jawab dalam mengontrol dan mengevaluasi jalannya pelaksanaan di lapangan. Selanjutnya ada koordinator tusbung atau pemutusan dan penyambungan aliran listrik, bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pembangunan jaringan tegangan rendah, menengah, dan tinggi, yang bertujuan membudayakan pelanggan dalam mendisiplinkan diri guna membayar listrik tepat waktu, yang dikhususkan bagi pengguna pasca bayar. Yang terakhir ada administrasi perusahaan, yang bertugas rekapitulasi data, pengolahan dokumen, mengarsipkan data yang masuk, dan kegiatan operasional lainnya. Lanjut ke pembahasan kedua mengenai kegiatan komunikasi PT Dharma Adiasa Utama. Pertama, komunikasi internal di PT Dharma Adiasa Utama diantaranya: 1. Komunikasi antara manajemen dan karyawan untuk memastikan visi misi dan tujuan perusahaan dipahami dan diterapkan oleh semua karyawan. 2. Komunikasi antar departemen agar memastikan koordinasi yang efisien dalam menjalankan operasi harian. 3. Komunikasi timbal balik memberikan umpan balik dan saran kepada rekan kerja dan atasan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan perusahaan PT Dharma Adiasa Utama. Yang kedua, komunikasi eksternal di PT Dharma Adiasa Utama diantaranya: 1. Komunikasi dengan pelanggan untuk menyampaikan informasi tentang layanan, pemadaman terencana, serta menanggapi keluhan pelanggan dengan cepat dan efektif. 2. Komunikasi dengan pihak terkait seperti pemerintah, regulator, dan masyarakat. Ketiga, komunikasi krisis di PT Dharma Adiasa Utama. Di antaranya: 1. Komunikasi dengan publik dan pihak terkait saat terjadi keadaan darurat. 2. Mengordinasikan respon darurat dengan layanan terkait.
Keempat, komunikasi verbal di PT Dharma Adiasa Utama diantaranya 1. Rapat 2. Diskusi dalam tim kerja 3. Instruksi dan koordinasi antar tim. Misalnya, petugas lapangan menerima instruksi verbal dari supervisor tentang tugas yang harus dilakukan. Lanjut ke pembahasan ketiga mengenai korespondensi bisnis di PT Dharma Adiasa Utama. Pertama, korespondensi internal. Bentuk komunikasi tertulis yang terjadi di dalam perusahaan perseroan terbatas Dharma Adiasa Utama antara para pegawai yang ada di dalam kantor atau ruang lingkup internal dari perusahaan. Contoh diantaranya 1. Memo 2. Email internal 3. Surat perintah dari atasan kepada bawahan 4. Surat peringatan pemberian pemberhentian layanan. Selanjutnya, korespondensi eksternal. Bentuk komunikasi tertulis yang terjadi antara perusahaan perseroan terbatas Dharma Adiasa Utama dengan pihak-pihak di luar perusahaan, seperti pelanggan, mitra bisnis, pemasok, atau masyarakat umum. Contoh diantaranya 1. Surat pemadaman listrik 2. Surat tagihan listrik 3. Surat perjanjian kontrak kerjasama 4. Surat penawaran jasa kepada perusahaan lain 5. Surat tanggapan atau balasan yang berisi permintaan, keluhan, atau pertanyaan dari pelanggan. Selanjutnya, pembahasan keempat mengenai surat bisnis di PT Dharma Adiasa Utama. Saya memberikan 2 contoh surat bisnis di PT Dharma Adiasa Utama. Yang pertama, surat perjanjian kontrak kerjasama. Pada gambar yang terpapar di video merupakan surat kontrak kerjasama perusahaan perseroan terbatas antara pihak pertama yaitu PT PLN Persero dengan pihak kedua yaitu PT Dharma Adiasa Utama untuk menawarkan jasa kepada PT PLN Persero. Lanjut ke contoh kedua, pada gambar di layar merupakan surat kwitansi pembayaran jasa yang dikirimkan oleh PT PLN Persero kepada PT Dharma Adiasa Utama. Selanjutnya, pembahasan mengenai negosiasi di PT Dharma Adiasa Utama. Gaya negosiasi di PT Dharma Adiasa Utama menggunakan gaya akomodasi, proses tawar-menawar antara kedua pihak, misalnya PT Dharma Adiasa Utama dengan perusahaan lain untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, tetapi salah satu pihak mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya, pendekatan negosiasi di PT Dharma Adiasa Utama menggunakan pendekatan proses, yang mana dengan pendekatan ini, PT Dharma Adiasa Utama dan PT PLN Persero bekerjasama secara efektif dalam mengatasi perbedaan dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dalam konteks pelayanan jasa. Selanjutnya, prinsip negosiasi. Perusahaan ini menerapkan negosiasi kooperatif, negosiasi yang dapat meminimalisir konflik sehingga dapat memfokuskan pada tujuan dalam rangka mencapai solusi yang terbaik. Yang terakhir, negosiasi formal. Jenis negosiasi yang juga berada dalam perusahaan PT Dharma Adiasa Utama merupakan negosiasi yang hanya dapat diselesaikan dengan cara formal atau ada hitam di atas putih. Misalnya, pada surat kontrak kerjasama antara PT PLN Persero dengan PT Dharma Adiasa Utama, dibuatnya surat kontrak tersebut untuk mendapatkan kesepakatan yang adil, sehingga kedua belah pihak bisa menyelesaikannya melalui jalur hukum yang sah. Lanjut ke kesimpulan. PT Dharma Adiasa Utama merupakan perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik. Berkomitmen menjadi mitra terpercaya dalam distribusi tenaga listrik yang berkualitas dan inovatif. Kegiatan komunikasi PT Dharma Adiasa Utama menggunakan komunikasi internal, komunikasi eksternal, komunikasi krisis, dan komunikasi verbal. Selanjutnya, di dalam perusahaan ini menggunakan korespondensi atau bentuk komunikasi tertulis yang terjadi di dalam atau internal maupun di luar perusahaan atau eksternal. PT Dharma Adiasa Utama menggunakan gaya negosiasi akomodasi dalam mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan, dengan pendekatan proses yang mana kedua pihak bekerjasama secara efektif dalam konteks pelayanan jasa, sehingga menerapkan negosiasi kooperatif yang bertujuan mencapai solusi yang terbaik. Perusahaan ini juga menggunakan negosiasi formal dalam menjalankan bisnis yang dapat diselesaikan dengan cara formal melalui jalur hukum yang sah, agar mendapatkan kesepakatan yang adil. Untuk saran, dalam penulisan hasil observasi korespondensi PT Dharma Adiasa Utama,
Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam penulisannya. Karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca agar lebih baik lagi guna penulisan selanjutnya. Penulis juga berterima kasih kepada karyawan PT Dharma Adiasa Utama yang mau menjadi narasumber guna membantu pemenuhan kegiatan observasi ini. Semoga hasil observasi korespondensi komunikasi bisnis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam menambah wawasan. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like ya.